Salam, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Apapun yang sudah terjadi, Tuhan Yesus memberikan yang terbaik untuk kita. Terima kasih untuk setiap waktu dan kesempatan yang Bapak Ibu berikan untuk terus bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam renungan pagi. Saya percaya ada suatu mujizat yang ajaib yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Apalagi ketika kita boleh mendengarkan firman-Nya, membiasakan diri untuk ada di dalam renungan pagi. Saya percaya saudara dan saya adalah orang-orang yang semakin diberkati Tuhan. Puji Tuhan, pada pagi hari ini sebelum kita memasuki hari yang baru, sebelum kita beraktivitas, saya akan mengajak kita semuanya untuk bersama-sama merenungkan satu kebenaran firman. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami datang kembali kepadamu naikkan ucapan syukur dan banyak terima kasih untuk setiap kasih dan penyertaan Tuhan. Kami ada sampai hari ini, ada semua berkat daripada Tuhan, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Sepanjang malam sudah memberikan kami istirahat yang baik, dan pada pagi hari ini sebelum kami beraktivitas, kami dibangunkan dan kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah dalam setiap hidup kami Allahku, urapilah hamba-Mu dan urapilah kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap menyambut kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, pada pagi hari ini saya akan kembali mengajak kita semuanya untuk merenungkan satu kebenaran firman Tuhan. Dan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari suratan Petrus yang pertama, pasal yang keempat, ayat yang keempat. Saya akan bacakan firman Tuhan ini untuk kita semuanya. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka ke dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Pada pagi hari ini saya memberikan judul renungan firman Tuhan, hidup benar di tengah dunia. Saudaraku yang terkasih, hidup di zaman seperti sekarang ini sungguhlah teramat berat. Sebab tantangan yang kita hadapi semakin berat dan semakin besar. Terlebih-lebih tantangan untuk mempertahankan hidup benar di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Mengapa? Karena banyak keanehan kita dapati dan kita alami di dunia ini, di mana hidup yang bersih dan jujur serasa sulit ditemukan. Orang yang berlaku jujur dan hidup bersih posisinya semakin terjepit. Sedangkan mereka yang hidup dalam ketidakjujuran dan hidup menyimpang dari kebenaran justru semakin merajalela. Orang-orang miskin semakin tertindas dan tidak tahu harus kemana meminta keadilan. Sebab di mana-mana yang ada adalah ketidakadilan. Pengkhotbah 3 ayat 16 di sana dikatakan, ada lagi yang kulihat di bawah matahari, di tempat pengadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan, dan di tempat keadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan. Saudaraku yang terkasih, kalau kita melihat dunia ini yang terjadi sekarang ini benar-benar sudah terbalik. Persis seperti judul sinetron komedi yang ditayangkan di salah satu stasiun TV swasta. Bagaimana tidak, di zaman now ini keadilan bisa diperjualbelikan. Yang benar disalahkan dan yang salah dibenarkan. Hal ini terjadi oleh karena jabatan dan uang yang berbicara. Dosa tidak lagi dianggap sebagai dosa, tetapi sudah ditoleransi. Kefasikan justru dijunjung dan dihargai,
Namun seburuk apapun keadaan dunia ini, Tuhan memanggil orang percaya untuk tidak terbawa arus dunia dengan memiliki hidup yang berbeda. Sebab kita dipanggil untuk menjadi garam dunia. Di tengah-tengah pembusukan dunia yang terjadi begitu cepatnya, garam dunia hendaknya berdaya guna. Sebab jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Matius 5 ayat yang ke-13. Sekalipun dunia ini serasa semakin terbalik, tetapi firman Tuhan memerintahkan kita di dalam Efesus 5 ayat 8b, ayat 9 dan ayat yang ke-11. Beginilah bunyi firman-Nya, hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Jadi artinya tidak ada istilah kompromi dengan dunia ini. Inilah panggilan kita sebagai anak-anak terang. Mari kita tetap hidup di dalam kebaikan, menunjukkan keadilan dan kebenaran. Dan janganlah kita turut ambil bagian di dalam perbuatan kegelapan, karena perbuatan kegelapan tidak akan berbuahkan apa-apa. Pada pagi hari ini Tuhan memanggil kita supaya kita hidup benar di tengah dunia. Itu adalah harga yang harus dibayar oleh setiap orang percaya. Kiranya Roh Kudus akan selalu memampukan saudara dan saya supaya kita tetap hidup benar di tengah dunia yang sudah terbalik ini. Roh Kudus akan tolong kita semuanya. Mari kita bersatu dalam doa. Saya tutup renungan pada pagi hari ini. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk satu kebenaran firman-Mu yang sangat indah, yang Engkau sampaikan kepada kami bersama-sama pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami tahu kekuatan kami terbatas, kemampuan kami tidak seberapa, tetapi firman Tuhanlah ini yang berdiri di tengah-tengah ketidakadilan. Firman Tuhan yang terus berdiri di tengah-tengah ketidakjujuran yang terjadi di dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami rindu, kami bukan hanya mendengarkan firman Tuhan saja, tapi kami benar-benar dapat melakukannya. Hidup benar di tengah dunia ini. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini ampuni ketidakmampuan kami, ampuni ketidakberdayaan kami, ampuni dosa-dosa kami yang mungkin kami pun secara tidak sadar kami terseret ke dalam ketidakbenaran ini Tuhan. Kami yang seharusnya menjadi garam dunia, tetapi kami pun tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan Yesus, melalui firman-Mu Engkau menguduskan kami. Kuduskan kami supaya kami dapat hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Meteraikanlah firman-Mu dalam hidup kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap melakukan firman-Mu dan kami siap menyambut hari yang baru. Bersama dengan Yesus, kami akan menang. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku yang terkasih, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.